Selamat sore semuanya. Jumpa lagi di podcast kita hari ini bersama tamu-tamu, teman-teman dari Kalimantan. Jadi kita ingin berbicara tentang Kalimantan ya. Ini hadir di sini Bang Igo dari Kalimantan Tengah dan Bang Rusdi dari Kalimantan Barat. Kalau bicara Kalimantan kayaknya lebih pas kalau ngomongin hutan gitu ya. Kalau saya sebagai orang Jawa yang sebenarnya sudah pernah pergi Kalimantan tapi mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kurang tahu nih kondisi Kalimantan saat ini seperti apa. Jadi inginlah dapat cerita dari Bang Igo secara umum sekarang kondisi hutan di Kalimantan seperti apa gitu. Supaya ya kami yang orang yang jauh dari hutan ini bisa mendapatkan gambarannya. Oke, kalau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah sekarang ya, kondisinya semakin memprihatinkan sih, dikarenakan setiap tahun kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan itu semakin meningkat, baik dia untuk sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, bahkan untuk program pemerintah sendiri itu banyak sudah merusak hutan bahkan lahan gambut gitu. Begitu ya. Kalau yang kami tahu, kembali lagi sebagai kami yang dari orang jauh gitu kan, kelihatannya kan program pemerintah gitu terkait dengan reboisasi atau penghutanan kembali itu sepertinya terus berjalan gitu ya. Tapi kalau mendapatkan kabar dari Bang Igo seperti tadi itu kok bertentangan gitu ya, hasilnya kok belum terlihat gitu. Kira-kira apa nih faktor yang menyebabkan itu? Ya, pertama sih faktor yang kami lihat selama ini keseriusan sih, tidak keseriusan pemerintah untuk mengembalikan atau menghijaukan kembali hutan Kalimantan Tengah itu tidak terlihat begitu. Buktinya bahwa ketika masyarakat ingin mendapatkan pengakuan atau pelindungan wilayahnya itu sangat sulit untuk didapatkan, tapi ketika untuk izin perusahaan besar itu lebih cepat seperti itu, sehingga tidak heran jika kerusakan hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah itu semakin masif setiap tahun. Ya, kalau Bang Igo sendiri aktivitas sehari-harinya mendampingi atau masyarakat atau seperti apa? Aktivitas sehari-hari itu ketika ada masyarakat meminta bantuan untuk menjalankan program-program atau pengajuan program untuk perlindungan kawasan hutan, itu coba kami bantu melalui Walhi Kalimantan Tengah seperti itu, untuk membantu masyarakat baik dia penyusunan dokumen dan segala macam. Yang pastinya mereka ingin wilayahnya, terutama wilayah adat mereka itu terlindungi dari masuknya perusahaan-perusahaan besar dari luar. Seberapa banyak masyarakat itu meminta bantuan ke Abang sebagai dalam hal ini melalui Walhi Kalimantan Tengah ini? Apakah memang sangat banyak atau seperti apa? Karena kalau banyak kan berarti memang banyak orang yang banyak membutuhkan bantuan kita gitu loh. Sejauh ini cukup banyak, ada 14 komunitas atau 14 desa yang Walhi Kalimantan Tengah dampingi gitu ya, bahwa membantu mereka baik untuk program perhutanan sosial atau jenis pengakuan dan perlindungan lainnya. Nah, di mana kondisinya hari ini program-program yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu, salah satunya untuk perhutanan sosial, itu masih belum terinformasikan secara baik di daerah-daerah, sehingga melihat peluang ini dan keinginan masyarakat, kami coba menghubungkan bagaimana supaya masyarakat bisa wilayah yang terlindungi dengan program-program yang sebenarnya hari ini menjadi prioritas pemerintah seperti itu. Tapi sayangnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa program tersebut tidak tersampaikan dengan baik, bahkan prosesnya pun agak cukup lamban gitu di pemerintah daerah. Itu yang menjadi penyebab utamanya banyak wilayah masyarakat itu hilang dikarenakan keterlambatan dari pemerintah itu sendiri. Kalau tadi ya dari hasil pendampingan tadi, apa yang disarankan oleh teman-teman Walhi Kalteng terhadap upaya perlindungan wilayahnya? Misalnya mendorong ke perhutanan sosial seperti yang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah atau melalui upaya perlindungan yang lainnya? Oke, salah satu jalan yang sebenarnya kami dorong juga bersama masyarakat itu melalui skema hutan adat ya. Nah, hari ini ada beberapa desa, sekitar 5 desa yang Walhi Kalimantan Tengah dan koalisi di Kalimantan Tengah itu dorong bersama masyarakat untuk pengajuan. Hanya saja birokrasi yang harus ditempuh itu sangat ribet sekali, sangat rumit seperti itu, dikarenakan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten itu pun memerlukan administrasi yang cukup rumit bagi
masyarakat untuk memenuhinya. Itu yang menjadi salah satu kendala yang membuat keterlambatan atau sulitnya mendapatkan pengakuan di tingkat daerah. Nah, oke. Berarti upah apa tadi? Pilihan ke hutan adat itu juga atas permintaan masyarakat atau memang disarankan oleh teman-teman wali? Itu memang permintaan masyarakat itu sendiri. Kenapa alasannya masyarakat banyak mendorong ke hutan adat? Dikarenakan mereka hingga hari ini masih memiliki adat yang kental di setiap daerah. Oke, Bahkan selain melindungi, kalau hutannya hilang, maka proses adatnya pun akan hilang. Jadi ada korelasi antara perlindungan hutan dengan keberlanjutan masyarakat adat itu sendiri. Jika hutannya hilang, maka identitasnya juga hilang. Itu yang mereka tidak inginkan, sehingga masyarakat mencoba untuk mendorong ke pengakuan hutan adat seperti itu, Kak. Oh iya ya. Kalau tingkat keberhasilannya masih belum terlihat. Hingga sekarang itu masih proses berjalan gitu. Nah, kalau tingkat keberhasilannya sejauh ini antara walhi dan masyarakat itu masih memang sama-sama berjuang seperti itu. Bahkan harapan kami bisa lebih cepat, lebih baik seperti itu. Ya, kita tadi sudah dengar dari Bang Igo selaku pendamping ya dalam hal ini, pendamping untuk perhutanan sosial juga dan pendamping untuk di Walhi ya. Kalau sekarang hadir juga di sini Bang Rusdianto. Beliau adalah anggota LPHD Medan Mas, di mana LPHD Medan Mas ini juga termasuk pendiri, deklarator AP2SI. Dan Bang Rusdi juga selain itu sebagai petani juga, petani, kemudian tadi deklarator AP2SI dan juga menjadi Dewan Pengawas Nasional AP2SI. Nah, tadi kita sudah mendengar di Kalimantan Tengah seperti itu kondisinya ya, dari kondisi hutan di Kalimantan Tengah, kemudian sampai kemudian ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman pendamping di Kalimantan Tengah terkait dengan upaya penyelamatan hutan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita melihat di Kalimantan Barat nih, apakah hutannya lebih baik dari Kalimantan Tengah atau seperti apa gitu Bang? Karena kalau tadi sempat kita mendengar gitu bahwa katanya hutan Jawa adalah masa lalu, Jawa adalah masa lalu, kemudian Kalimantan adalah masa kini, dan Indonesia bagian timur adalah masa depan gitu. Bagaimana kondisi di Kalimantan Barat? Benarkah masa kini ini memang di Kalimantan ini benar-benar bagus sehingga wacana IKN pun akan di Kalimantan, di Pulau Kalimantan begitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang kondisi hutan di Kalimantan Barat seperti apa. Ya, baik ya. Kondisi hutan di Kalimantan Barat sebelum keluarnya penggalakan SK PS itu di tahun 2017 keluarnya, yang diajukan di tahun 2015. Mengapa muncul inisiator pembentukan kelompok melalui kelompok perhutanan sosial, yaitu LPHD ya. Ya, sebelumnya karena hutan itu lebat pasti ada tantangan. Pertama, pembalakan liar, illegal logging. Kedua, kebakaran hutan. Terus, bidikan-bidikan investor, perusahaan dan sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan waktu pada saat itu sebelum SK-SK PS itu keluar. Jadi inisiator itu bukan hanya dari masyarakat, kelompok masyarakat, namun ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah pada saat itu. Untungnya, syukurnya adalah kebijakan terkait PS gitu ya, skema PS. Kalau di sana mayoritasnya skema PS-nya itu HD, juga sebagian kecilnya adalah hutan adat. Nah itu Mbak Ika. Nah sekarang melalui kelompok perhutanan sosial LPHD, nah harapannya kelompok-kelompok inilah mampu menjadi garda terdepan untuk pengamanan hutan itu sendiri. Karena pemerintah nggak sanggup kan, apalagi ya masyarakat setempat yang pembalakan kayu-kayu gitu kan, melakukan pembakaran hutan, walaupun niatnya membuka lahan gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita, juga pemerintah pada saat ini.
Itu Kak Ika, kondisi hutan sekarang ya melalui kelompok-kelompok itulah yang harapannya menjadi garda terdepan untuk menjaga hutan itu sampai sekarang. Berarti kalau di tempat Abang sudah dapat SK Sudah. dari tahun 2017 2017 14 Februari dengan luasan 1.845 hektar kurang lebih. 1000. Itu jumlah kakaknya berarti berapa tuh? Kakak pada saat itu 231 kakak pada saat itu pengusulan kita. Kalau sekarang kan udah bertambah kan, udah di angka 300-an lebih kakaknya, jiwanya. Dan jenis hutan kita kan rawa gambut, rawa gambut. Juga ada mineral itu kan. Nah tentunya mungkin tata kelola kelembagaan sama, terus mungkin agak berbeda tata kelola kawasan, juga tata kelola usaha yang memperhatikan komoditi-komoditi atau potensi setempat gitu. Nah, misal kalau di kita itu tata kelola, misalnya tata kelola usaha lah ya, silvopastur. Kalau silvopastura itu kan aktivitas atau praktik mengintegrasikan itu tegakan tinggi pohon dengan peternakan gitu. Itu bisa terjadi di jenis tanah mineral gitu kan. Kalau di rawa gambut, nah itu belum tentu bisa karena misal sapi, ternak sapi misalnya. Kalau kondisinya posisinya di rawa gambut, ya kakinya terprosok, bisa patah dan sebagainya gitu kan. Nah di situ ancamannya juga. Namun rawa gambut ini ya agak berbeda lah untuk tata kelola usahanya dan tata kelola kawasan, jenis tanaman-tanaman dan sebagainya Kak Ika. Gitu. Untuk pengajuan pada saat menjadi LPHD, itu tuh membutuhkan waktu berapa lama ya? Mungkin kita bisa... Dari tahun 2015 Kak Ika. 2015. 2015. Kalau kelembagaannya itu terbentuk dari tahun 2013. 2013 membentukkan lembaga pengelola hutan desa. Terus kita ngajukan administrasinya lah ya, dari tahun 2015. Nah terbitlah secara serentak pada saat itu, sampai sekarang dikenal Bentang Pesisir Pandan Tikar. Ada 10 KPS yang barengan gitu, 14 Februari tahun 2017. Sudah ada perbedaan nggak, maksudnya di saat perbedaan terhadap anggota ya, manfaat dari terbitnya izin itu, kemudian manfaatnya kepada masyarakat apa gitu? Pertama, perekonomian misalnya atau yang lainnya? Ya, kalau pertama akses, nah akses aktivitas masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, baik. Kalau dulunya kan agak terbatas nih, bertanya nih, boleh nggak nih kita masuk hutan nih, ngelola ini dan sebagainya. Kalau sekarang kan udah jelas nih, boleh kelola kan, tetapi HHBK hasil hutan bukan kayu. Juga ketika sudah keluarnya SK, kita ada begini posisi nih, gitu kan, untuk membatasi ya pembalakan liar lah kan, pelaku illegal logging, gitu kan. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita juga membawa regulasi gitu kan, regulasi dasar hukum kita mengajukan SK hutan desa gitu kan. Nah ini nggak boleh nih bakar lahan, ini sudah tanggung jawab kita bersama LPHD gitu kan. Nah itu dari segi pengamanan hutan. Kalau dari segi ekonomi kan terbatas nih, akses kayak untuk menanam kan hanya sekitar permukiman saja kan. Kalau ini kan yang lahan tidur bisalah kita manfaatkan gitu, manfaatkan kayak tadi ternak dan sebagainya. Dan itu pun kalau lahan gambut maksimal itu ya 50 sampai 1 meter lah gambut baru bisa kita memanfaatkan lahan itu untuk beternak. Nah gitu kan di sana itu kan maksimal yang pernah kita ukur itu 12 meter kedalaman gambutnya. 12 meter. Dekat pemukiman aja itu ada yang 6 meter kedalaman gambutnya. Nah itu jadi tantangan untuk beternak sih. Walaupun seiring waktu itu terkikis kan, menipis gambutnya. Nah itu jadi tantangan untuk beternak awalnya. Nah itu sih Kak Ika manfaatnya, kita bisa manfaatkan lahan, mana boleh nggak boleh gitu kan, masyarakat. Jadi lebih
aman gitu ya setelah ada SK, dan maksudnya masyarakat juga lebih berani gitu ya. Berani, yang tentunya ada rambu-rambunya lah gitu Ya, kan. ya maksudnya ya paham aturannya. Tentu tidak lain karena ada pendampingan juga mungkin yang dilakukan oleh ya para pendamping itu, pendampingan kepada masyarakat, ke anggotanya gitu. Nah, kembali ke Bang Igo. Kalau Bang Igo tadi proses untuk ke hutan adat ini sudah dijalankan berapa lama nih, Bang? Karena kalau melihat hutan desa ternyata prosesnya cukup panjang ya, dari proses pembentukan kelembagaan di 2013, terus proses pengajuannya di 2015 dan baru dapat di 2017 gitu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri, terutama apa yang sedang Walhi dampingi sekarang, itu memang kita baru mulai di tahun ini. Itu baru 1 desa yang sudah melakukan pengajuan, dan sisanya yang lain masih proses kami masih mendampingi untuk penyusunan dokumen dan segala macam. Nah, hanya saja kendalanya adalah bahwa salah satu desa yang sudah pengajuan tersebut memang sudah sampai ke tingkat kabupaten. Nah, kendalanya belum bisa diakui. Yang pertama, batas antara provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu masih belum selesai di tingkat pemerintahan sendiri. Diselesaikan sekarang bisa ini. Sebenarnya kami mau menyelesaikan, tapi ya posisinya belum bisa gitu. Itu yang menjadi kendala utamanya hari ini, kenapa pengakuan tersebut terlambat didapatkan. Bahkan itu kasus tersebut sudah berlarut sangat lama sekali gitu. Batas antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu belum terselesaikan, dan itu menjadi salah satu kendala atau sulitnya masyarakat mendapatkan legalitas. Sedangkan hari ini posisinya bahwa ancaman terhadap hutan tersebut makin tinggi. Nah, itu yang menjadi tantangan, bagaimana caranya supaya batas tersebut bisa cepat diselesaikan seperti itu, Kak. Apa tadi? Kalau potensi sendiri di Kalimantan Tengah itu apa? Kalau tadi kayaknya nih nanti kita ingin coba dengar lagi dari Bang Rusdi. Tadi itu berbicara tentang silvopastura, yang nanti kita akan bicara menanyakan lebih detail lagi seperti apa gambarannya. Nah, kalau di Kalteng ini potensi yang besarnya apa yang kira-kira nanti bisa dikembangkan di hutan adat yang kita sedang ajukan ini? Sebenarnya banyak ya. Beberapa tahun yang lalu Walhi dan masyarakat pun pernah melakukan pemetaan. Pemetaan tersebut menghasilkan yang pertama bahwa ada beberapa lokasi yang menjadi sumber air bersih masyarakat. Nah, hari ini salah satu masyarakat di sana, mereka tidak sumber air bersih tersebut langsung mengalir ke rumah masing-masing tanpa menggunakan PDAM dan segala macam. Dan itu 24 jam mengalir. Lalu ada juga kebun-kebun buah. Kebun-kebun buah, baik dia buah durian dan yang lainnya, itu setiap tahun menghasilkan cukup besar seperti itu. Dan ada juga memang zonasi yang yang mereka gunakan untuk berladang. Nah, jadi untuk menanam padi dan segala macam, sehingga untuk kebutuhan pokok, ketahanan pangannya memang terjaga sama sekali. Masyarakat di sana sehingga sekarang mereka masih belum pernah membeli beras, karena stok hasil berladang itu sekali berladang itu cukup untuk beberapa tahun seperti itu, sehingga ketika ada kenaikan beras mereka nggak terdampak. Bahkan sayur-sayuran mereka bisa menyekolahkan anak mereka bisa membeli kendaraan-kendaraan itu dari hasil berkebun dan berladang, sehingga tingkat perekonomiannya cukup stabil tingkat desa. Itu yang menjadi alasan utama kenapa masyarakat sebenarnya sampai hari ini ingin menjaga hutannya. Masih dan mereka belajar juga dari wilayah lain yang sudah hutannya terkonversi terutama jadi perkebunan kelapa sawit, itu malah konflik yang ada, bukan malah kesejahteraan seperti itu. Itu alasan masyarakat kami ingin mendorong hutan adat di wilayahnya. Ya, balik lagi ke Bang Rusdi. Tadi kan upaya untuk keberlanjutan masyarakat kalau di hutan adat yang akan diajukan oleh kawan-kawan di Kalteng itu ternyata manfaatnya sangat besar ya. Kalau yang tadi saya garis bawahi di tempatnya Bang Rusdi itu lebih ke silvopastura gitu. Saya ingin tertarik untuk membahas tentang itu. Jenis ternak apa sih yang pas tadi, karena letaknya di hutan gambut ya, di rawa gambut, kemudian pilihannya apa dan apa alasannya mungkin? Ya, di masyarakat sebelumnya emang sudah pernah melakukan pemeliharaan kambing, cuman belum bisa dijadikan tolak ukur atau indikator untuk kita melakukan itu gitu kan, melakukan ternak kambing sebenarnya. Namun di tahun 2019 itu kita mikir, ini di kawasan PS ini
terutama orang yang lansia-lansia lah ya. Lansia itu ya 50-an ke atas lah, 55 sampai 60-an ke atas. Itu kan bingung juga kan, mereka mau kerja di luar dah, tidak mungkin kan. Coba kita lakukan pertemuan dengan masyarakat yang pastinya itu kan di kawasan PS juga sih. Lakukan pertemuan gimana, tertarik nggak kalau kita ternak gitu kan. Pikir-pikir dulu, kalau sapi mereka nggak mampu karena kondisi badan kan yang lemah, jangankan dia yang mau nyeret sapi, malah sapi nyeret dia gitu kan. Kebalik kan. Gimana kalau bebek awalnya? Bebek karena asumsi mereka ya jorok gitu kan, tempat lembab dan sebagainya gitu. Kalau kambing, ya kambing ini anggapan masyarakat kalau di Medan Mas itu merusak tanaman tetangga gitu Kak Ika. Nah cuman kita itulah kita buat komitmen dulu. Kita coba bentuk dulu keanggotaannya terkait masalah mekanisme pemeliharaannya, kita pikirkan belakangan gitu kan. Nah terpilihlah ya kalau orang yang lansia-lansia kan melihara kambing ini kan lebih efektif Kak Ika daripada pemuda. Kalau pemuda ini kan jiwa rantaunya itu kuat gitu kan. Kalau yang tua itu kan ya jadi apa namanya penunggu atau kutu kampung lah, gitu kan. Jadi dia agak kemana-mana gitu kan. Jadi di tahun 2019 kita inisiasi pembentukan kelembagaan karena bagian tata kelola kelembagaan LPHD juga kan pembentukan KUPS. Nah jadi realisasinya kita dapatlah support dari Bank Pesona di tahun 2020, realisasi 2021 di bulan 3. Nah itu awalnya itu Kak Ika satu orang itu, karena kalau sifatnya kita ini teknis sih, kalau seandainya kambing ini satu kandang kelompok dan dikelola oleh berkelompok banyak orang, khawatir ada kecemburuan gitu kan, ada iri dengki dan sebagainya. Wah kok aku saja nih yang beri pakan dan sebagainya, yang dia ungkang-ungkang kaki dapat kerja lain dan sebagainya kan. Ya udah kita rembuk, kita inisiasi bagaimana nih kambingnya satu orang nih 2 ekor. Cuman jumlahnya ada berapa jadi total yang dari Bank Pesona? 14 ekor didapat lah gitu kan. Jadi jalan seiring waktu sampai di tahun 2023 itu udah di angka kalau bersih-bersih itu 60-an lebih. Kalau nggak mati sih 80-an Kak Ika. Karena kambing itu kan 1 tahun itu kan 2 kali beranak. Kecuali yang gadis gitu. Yang baru pertama kali beranak itu kan paling 1 ekor. Tapi kalau dia beranak keduanya, melahirkan keduanya, itu peluangnya besar 2 ekor gitu. Jadi kalau setahun ini bisa 4 ekor kalau hidup itu kan. Terus anak yang pertama itu tahun depannya bisa melahirkan Kak Ika. Jadi kayak MLM gitu. Nah, kita udah hitung-hitung daripada melihara sapi mendingan kita melihara kambing. Kalau spesies nanti jenisnya sih kambing kacang. Kalau anggapan mereka sana kambing kacang itu kambing air asin. Karena wilayah yang pesisir. Sekarang ini namanya kambing kacang. Kambing kacang. Kalau etawa itu karena mungkin kondisi cuacanya, Kak Ika mungkin yang kudis-kudis dan sebagainya gitu kan. Dan mereka sampai sekarang ini udah memberi nama kambingnya. Sana tuh ada mitos Kak Ika. Apa tuh? Kita beri nama ini mempengaruhi keberhasilan kambing. Jadi salah satu contohnya namanya apa tuh? Nah, misalnya di sana itu, mohon maaf, ada namanya. Ini saya tanyakan. Ini siapa namanya nih? Ini ada Bella. Karena Bella ini ada di misalnya Bella kan. Ngapa gak kasih Bella? Lihatlah Bella kan gemuk katanya, besar katanya. Emang terbukti bahwa kambing itu emang besar gitu kan, kebetulan mungkin kan. Kedua, yang satunya, yang bapaknya nih, ini siapa nih? Ini Mokjam katanya. Kenapa kasih Mokjam? Lihat anak Mokjam itu, 1 lunsin lebih. Harapannya ke depannya dia tuh bisa menciptakan bibit yang banyak-banyak gitu. Itu mitos sih Kak Ika. Mungkin tidak, mereka kan mempunyai keyakinan kayak gitu kan. Kalau itunya, kambingnya hanya diperbanyak saja atau memang sudah dijual kah atau rencananya akan dijual atau seperti apa? Ya, kita ada komitmen situ Kak Ika di kelompok kambing itu. Pertama, anggota ini tidak boleh menjual kambing di luar dari kelompok. Itu pertama. Kalau mau jual harus konfirmasi dengan anggota-anggota kelompok yang lain. Mungkin anggota kelompok yang lain mampu untuk membeli gitu kan. Kita kan targetnya ini
3 tahun ke depan sampai 4 tahun ke depan itu kita menjadi lumbungnya kambing gitu di Desa Medan Mas. Itu targetnya. Oh. Sekarang ini udah bertambah kan karena ada support dari investor gitu kan. Nambah lagi 16 ekor Kak Ika. Oh. Otomatis keanggotaannya bertambah lagi. Ada sekitar bertambah 8 orang gitu kan. Nah, itu. Sebenarnya apa korelasinya terkait tata kelola kelembagaan, karena itu merupakan bagian dari LPHD ya, KUPS. Kedua, apa korelasi dengan tata kelola kawasan gitu kan. Karena terutama pakan kambing Kak Ika. Pakan kambing itu otomatis di kawasan PS gitu kan, karena di permukiman udah nggak ada rumput-rumput dan sebagainya. Kebetulan kambing ini kalau orang kampung tuh yang penting berdaun gitu, udah pasti dimakan gitu kan. Kalau sapi kan fokus rumput-rumput gitu kan. Kalau kambingnya apapun dimakan, pisang pun dimakan, ubi pun dimakan gitu kan. Jadi selama ini pakannya dari pucuk ubi Kak Ika. Jadi ubinya bisa menghasilkan, daunnya untuk pakan kambing. Nah, kemarin juga kita juga dengan melakukan peningkatan kapasitas bagaimana melihara kambing yang baik dan sebagainya gitu kan, pakan yang bergizi gitu kan untuk kambing gitu kan. Nah itu korelasinya. Jadi ketika kan konsepnya kan gini, PS, ketika masyarakat beraktivitas di kawasan hutan desa, otomatis hutan desa kita terjaga gitu kan. Benar. Karena mata pencarian dia itu kan di sekitaran situ gitu, di samping hutan desa gitu kan. Kedua, ternak kambing ini kalau dulunya orientasi kita, proyeksi kita, kambing ini menjadi opsi meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Tapi kalau udah saya lihat yang sekarang ini udah menjadi penghasilan utama mereka sebenarnya. Karena kambing kalau kita sesak-sesak masyarakat itu bisa jual ekor. Kalau sapi jual ekor ketika tidak ada udah temenung gitu kan. Kalau kambing ketika banyak jual 1 ekor, kalau untuk beli beras dan sebagainya udah cukup bisa lah gitu. Terima kasih atas sharing cerita baiknya ya. Semoga ini akan menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di Kalteng, inspirasi dalam hal perjuangan ya, karena namanya perjuangan kan belum berakhir, masih cukup panjang mungkin ya. Semoga tidak terlalu panjang juga. Cuma niat baiknya kan sudah bukan niat baik, perencanaannya sudah terlihat gitu ya tadi terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat setempat gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin untuk dari Kalteng nih, karena proses masih cukup panjang ini, tahap-tahap berikutnya apa nih yang direncanakan gitu ya, supaya semangat dari masyarakat juga jangan sampai mengendor gitu, menjaga itu. Kalau rencana kedepannya yang pasti kita akan tetap mengawal proses ini, bahkan jangan sampai jangan sampai larut terlalu lama untuk prosesnya, sehingga ketika masyarakat sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan, maka secara bicara kawasan wilayah masyarakat akan aman. Selain itu juga kita akan mencoba mendiskusikan, memikirkan juga ekonomi alternatif untuk menambah perekonomian masyarakat gitu. Selain itu juga apa sih salahnya masyarakat ketika ingin menjaga hutan, itu baik kok gitu. Bahkan ketika hutan baik itu menghasilkan oksigen yang baik. Nah, ketika oksigennya baik, kita pun akan merasa nyaman seperti itu. Bahkan praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri kan, dia juga membantu menjaga kelestarian bumi ini. Nah, ketika semuanya dirusak, lalu bagaimana nasibnya gitu. Jangan jauh-jauh memikirkan anak cucu kita pun akan merasakan dampaknya gitu. Karena hari ini Kalimantan Tengah dengan luasnya yang 15,3 juta hektar, 80% itu sudah ada izin semua, izin baik dia perusahaan sawit, pertambangan, dan kehutanan. Nah, sedangkan ruang masyarakat itu semakin sempit. Belum lagi ditambah perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, itu mengakibatkan konflik semakin tinggi di Kalimantan Tengah. Nah, hal itu yang kita hindari. Kenapa kita mendorong juga pengakuan dan perlindungan hutan adat ini? Karena itu demi keberlanjutan lingkungan, bahkan keberlanjutan masyarakat itu sendiri. Ketika hutan baik, kehidupan kita baik, dan ekonomi rakyat itu stabil, seperti itulah. Ya, mungkin cukup ya pada pembicaraan kita hari ini, maksudnya karena sebenarnya ingin sekali banyak hal yang kita ingin bicarakan, ingin kita ketahui gitu, tapi cuma keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini. Cuma ya
kan teman-teman saya dari AP2SI, kemudian Bang Rusdi dari DPN dan Abang juga sebagai pendamping dari PS gitu ya. Ya semoga kita semua tidak pernah capek gitu untuk mendampingi mereka. Amin. Dan upaya untuk membantu masyarakat terutama dalam upaya untuk di Kalimantan Tengah sendiri untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan itu juga bisa berjalan dengan baik gitu. Dan apa yang dilakukan di Kalimantan Barat ini sudah sangat baik dan semoga bisa dipertahankan serta ditingkatkan lagi dan ya masyarakat akan mendapatkan hasil lebih baik lagi. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan hari ini kepada teman-teman lain, semoga bisa menginspirasi tadi praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik dari segi pendampingan atau mungkin dan juga praktek yang sudah dilakukan, program-program yang sudah dilakukan dalam rangka di lahan yang mendapatkan izin di perhutanan sosial gitu ya. Itu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bang Iko dan Bang Rusdi. Semoga kita tetap bersemangat. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Sore.